Yang saya hormati, baru pertama kali saya duduk bersama ini Bapak PLT Kadis Dikpora ya Pak sekarang. Kadis Dikpora, Pak Bowo, Bapak Business Manager dan Pemret Tribun News, Tribun News Gramedia Group. Store Manager dari Gramedia, adik-adik anak-anak yang Bunda sayangi. Kalau tadi sambutan dua sebelumnya ini pendek, saya pengen agak panjangan dikit, boleh ya? Baik, yang pertama terima kasih Pak Bowo tadi sudah disampaikan. Jadi saya sebagai Ketua Dekran Asda dan juga Bunda PAUD yang tadi disebutkan, cuma karena tadi disebut saya mau pamer sedikit, saya juga Bunda Literasi. Jadi kita saya juga sangat nyambung dengan apa yang disampaikan Pak Bowo tadi. Anak-anakku semua, Bunda perlu menegaskan satu hal. Masalah literasi ini masalah yang menjadi isu, seksi isu kalau bahasa anak sekarang. Tapi penggeraknya ini belum banyak. Banyak yang sudah bergerak di bawah, di teman-teman adik-adik komunitas kita di komunitas literasi, mereka bergerak sangat organik karena mereka punya kecintaan yang luar biasa ingin memajukan literasi-literasi yang ada seprovinsi NTB. Memang belum banyak campur tangan kita, Pak Bowo, harus kita akui ini. Jadi apa yang dilakukan oleh tim dari Tribun dan Gramedia Group ini sudah sangat membantu kami. Mungkin nanti suatu saat kita bisa kerja bareng Pak dengan teman-teman komunitas literasi, karena mereka itu geraknya benar-benar bergerak di bawah gitu. Karena literasi itu tidak sekedar membaca, yang saya pahami adalah literasi adalah bagaimana kita memaknai apa yang kita lihat. Tidak hanya sekedar kita bisa membaca atau senang membaca atau hanya memegang buku, tapi yang poin utamanya adalah bagaimana kita memaknai apa yang sedang kita baca. Jadi apa yang besok-besok barangkali dari tim Gramedia Group ini Pak, kita teman-teman dari komunitas literasi ini sangat terbuka untuk diajak bekerja sama karena idenya tuh luar biasa Pak, out of the box malah kadang-kadang saya kepikiran ya adik-adik ini. Jadi saya akhirnya mengiyakan, kadang-kadang kalau kondisi itu kepepet, kecerdasan dan inovasi dan kreativitas itu muncul karena mungkin tidak terlalu banyak yang concern terhadap urusan literasi terlihatnya secara permukaan, maka mereka bergerak secara organik ke depannya. Yang kedua adalah untuk anak-anak, ini kelas 10, kelas 11 ya? Yang kelas 12-nya lagi ujian ya? Kalian nggak solidaritas sama kakak kelas kalian. Mereka lagi berjuang, kalian jalan-jalan ke Gramedia. Jadi ada beberapa hal yang menjadi concern saya. Anak-anak saya juga sudah remaja, jadi saya sempat mengalami masa-masa di mana anak-anak ini merasa galau terhadap masa depannya. Mau kemana sih saya? Mau bagaimana sih saya? Dan saya sempat ikut beberapa komunitas, beberapa talk show pada saat anak-anak saya masih di usia SMA, di usia kalian. Karena kecenderungannya anak-anak muda sekarang ini mencari pekerjaan sesuai dengan tren. Lagi trennya IT semua daftar. Lagi trennya HI semua daftar. Tapi yang Bunda pengen tekankan, kalian harus tahu passion kalian itu di mana. Karena ada orang yang bilang gini, pekerjaan yang paling menyenangkan adalah yang bekerja sesuai dengan hobi. Bekerja dengan hobi itu tidak semua punya privilege itu. Kadang-kadang kita mengambil jurusan apa, tapi akhirnya nasib membawa kita ke tempat yang lain. Jadi yang pertama adalah kalian harus bisa memetakan kemampuan diri kalian ini apa. Satu, kemauannya apa, kemudian kemampuannya di mana. Dan baru dilihat di mana kita bisa meneruskan pendidikan ini. EduFair ini salah satunya di mana nanti kalian bisa banyak belajar. Dan jangan merasa bahwa jurusan-jurusan yang mungkin passion kalian tetapi itu bukan yang lagi tren sekarang, maka itu tidak ada masa depannya. Orang-orang yang saat ini menjadi topnya IT, dulu di zaman saya SMA itu nggak booming. Zaman saya SMA itu profesi yang laku dan itu jurusan tertinggi yang paling sulit dimasuki di universitas negeri itu di jurusan FISIP, apa sekarang namanya? FISIP, masih FISIP ya? Ilmu sosial, psikologi, itu terus. Jadi IT di zaman saya itu tidak terlalu booming. Tapi kita lihat setelah sekian tahun ternyata saat ini posisi profesi-profesi IT ini ternyata naik. Jadi kalian harus mau membaca dan melihat jalan yang dunia ini arahnya akan kemana. Dalam 10-15 tahun ke depan ini kira-kira ini arahnya dunia ini seperti apa. Itu tidak bisa kalian hanya dapatkan dengan membaca media-media yang saat ini ada. Baca media sebanyak mungkin, cari informasi sebanyak mungkin sehingga kalian bisa ngelihat nih, oh kayaknya ini pergerakannya ke depan mungkin seperti ini, dan banyak berdiskusi dengan teman-teman dan senior-senior kalian termasuk pada bapak-bapak ini yang sudah lebih dulu melangkah.
ke depan. Jadi berhati-hati dengan pilihannya karena sangat banyak orang-orang yang pada akhirnya kuliahnya A, bekerjanya B. Dulu saya ada omongan disebut di joke di zaman generasi saya itu, banyak orang-orang jurnalis itu bukan lulusan dari jurnalistik, bukan orang komunikasi. Ada namanya, tahu yang namanya IPB? Jurusan apa itu? Yang ada di Bogor? Pertanian. Tapi coba tanya teman-teman media ini, sempat ada masanya seluruh tokoh-tokoh media dan jurnalis itu isinya anak IPB. Jadi akhirnya dirubahlah menjadi Institut Publisistik Bogor. Gitu. Padahal mereka belajarnya di situ. Salah apa enggak? Enggak salah. Tapi akan lebih nyaman dan akan lebih indah dan akan lebih enak buat kalian kalau semua sudah diikuti dari awal. Saya senangnya A, kalian petakan diri kalian A, B, C-nya apa. Saya suka menulis, saya suka membuat tulisan, saya suka membuat video, saya membuat itu, kemudian masukin lagi ke dalam skup yang lebih kecil lagi. Misalnya kalian sukanya di bidang pendidikan apa, jadi akhirnya semakin lama mengerucut sehingga pilihan pada saat sudah mengerucut sudah sampai misalnya nih kalian suka dengan bidang penulisan dan pendidikan. Maka itu ambillah jurusan-jurusan yang masuk ke arah situ. Itu jurusannya akan banyak sekali, komunikasi massa masuk, humas masuk, pendidikan masuk, pendidikan guru PAUD juga masuk, semua itu bisa masuk. Jadi petakan supaya tidak random. Jangan kalian nanti pada saat daftar dicari yang peminatnya paling sedikit. Itu juga sering terjadi. Dulu ada masanya juga di zaman anak-anak saya dulu, konon katanya jurusan keperpustakaan itu peminatnya sedikit. Jadi for the sake of mau dapat kampus negeri, kita carilah ke jurusan yang tidak banyak peminatnya. Pada akhirnya karena itu bukan minatnya dan itu bukan passionnya, kalian kuliahnya tidak happy, sekedar kuliah, sekedar dapat nilai, mengerjakan tugas dan selesai. Kemudian pada saat mulai mencari pekerjaan lagi, pekerjaannya ini akhirnya kalian mulai dari zero. Karena kalian nggak mau kerja di bidang perpustakaan sebenarnya, tapi karena kuliahnya di perpustakaan akhirnya harus loncat. Jadi hal-hal seperti ini yang Bunda pengen kalian yang masih, terutama yang masih di kelas 10, ya masih panjang waktunya, masih ada 3 tahun kalian untuk melihat, petakan diri kalian, kenali diri kalian, ke arah mana kita mau lihat. Kemudian baru kalian coba masukkan juga apa yang kalian dari passion kalian itu dimasukkan, apa yang provinsi ini butuh. Kalian tahu provinsi ini punya banyak sekali sumber daya yang belum tereksplor, sangat belum tereksplor. Walaupun sudah sangat surface, padahal kita ini punya banyak sekali SDM-nya, kita punya banyak sekali SDA-nya, belum tereksplor. Jadi kalian bisa melihat misalnya, oh ternyata nih karena saya sekarang juga Bunda PAUD, di PAUD ini juga masih banyak celahnya, masih banyak gap kosongnya. Kenapa? Karena orang-orang, banyak guru PAUD yang bukan berasal, tidak memiliki kemampuan pendidikan kepautan sebelumnya. Jadi otodidak, pada saat kalian belajar otodidak itu akan menjadi lebih berat dibandingkan jika kalian sudah punya passion, bukan dicemplungin tiba-tiba. Tapi sekarang sudah mulai terbuka. Di sini kalau nggak salah tadi ininya ada dari UT ya, ada dari UT kalau nggak salah ya. Oh belum datang nih, masih tuntut. UT ini sekarang juga punya program khusus untuk guru PAUD. Jadi itu saya sangat juga mengapresiasi teman-teman dari UT karena sekarang guru PAUD itu banyak yang kayak lulusan selesai SMA tidak meneruskan, ayo belajar jadi guru PAUD aja gitu. Sehingga passionnya geraknya jadi akan lebih berat. Jadi adik-adik dipakai ini semua kegiatan yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Tribun dan Gramedia Group ini udah dibikinkan acara, jangan cuma dipakai untuk datang duduk-duduk ngeliat-liat sudah gitu. Pelajari betul, di sini ada kakak-kakak yang bisa ditanya, pelajari betul, cari tahu betul untuk masa depan kalian. Karena saya yakin kalau masa depan itu sudah kita persiapkan sedini mungkin, kedepannya akan lebih baik jalannya, akan lebih mudah juga. Itu juga yang saya sampaikan ke anak-anak saya dulu. Cari tahu betul maunya apa, karena loncat jurusan itu akan sangat lebih berat. Loncat pekerjaan bukan tidak boleh ya, dan itu bukan juga tidak ada yang sukses karena loncat, tapi akan lebih nyaman dan akan lebih mudah buat adik-adik kalau sudah tahu nih arahnya kemana. Jadi kita mempersiapkan diri kita juga sudah tahu akan arahnya kemana. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kegiatan positif hari ini dan saya yakin ini akan membawa banyak kebaikan. Teman-teman yang sudah hadir hari ini tolong disampaikan juga ke teman-teman yang lain yang tidak bisa hadir hari ini. Apa yang didapat di dalam momen kesempatan rangkaian EduFair dari tanggal 9 sampai tanggal 11 April ya. Jadi kalian punya privilege untuk datang hari ini dan untuk bertemu dengan para tokoh-tokohnya, bisa belajar banyak, bisa bertanya banyak, dipergunakan waktu ini dengan baik.
saya titip masa depan NTB di tangan adik-adik semua. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bunda tetap berkenan tetap berada di tempat karena kita akan foto bersama. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.